Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kenalan dulu yuk, nama kakak Kak Agung. Pastinya adik-adik semua udah pada makan dong di sini. Jadi harusnya kita semangat menjalani ibadat pada hari ini. Tapi sebelum kita menjalani ibadat pada hari ini, marilah kita nyanyikan lagu pembuka Saudara Mari Semua. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh Ilahi. Mari semua sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu dalam suka dan duka, kita satu padu. Mari semua hadaplah Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Mari adik-adik semuanya, kita pejamkan mata, kita genggamkan tangan, kita satukan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami juga bisa berkumpul dengan teman-teman kami. Terima kasih juga atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada keluarga kami selalu. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala kesalahan kami yang telah kami perbuat sehingga merugikan-Mu dan orang lain. Namun, buatlah kami sadar akan perbuatan dan kelakuan kami yang telah kami lakukan. Ya Tuhan, pada hari ini kita akan menjalankan ibadat. Bimbinglah kami agar kami dapat menjalankan ibadat pada hari ini dengan lancar. Semua doa ini sebagai bentuk penyerahan diri kami terhadap-Mu. Mari anak-anak, kita doakan doa wajib harian. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari anak-anak, kita nyanyikan lagu Mazmur. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan bacaan kitab suci pada hari ini, duduk di tempatnya masing-masing ya, dan jangan mengobrol. Jadi, bacaan pada hari ini diambil dari kitab Lukas bab 8 ayat 26 sampai 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus berkata kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi yang sedang mencari makanan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah sabda Tuhan.
syukur kepada Allah. Nah, jadi adik-adik, sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita mengheningkan diri dan berdoa secara pribadi. Dengan kita mengheningkan diri dan berdoa, kita menyatukan diri dengan Tuhan secara penuh. Nah, jadi adik-adik bisa bayangin nih, adik-adik lagi berjalankan di suatu tempat, cuk gitu. Tiba-tiba ada orang yang adik tidak kenal mendatangi adik-adik. Dah, mereka ini bahkan tidak memakai busana sama sekali. Masa tidak menggunakan pakaian baju dan celana seperti itu. Nah, orang ini juga dirasuki oleh banyak roh jahat. Mungkin kalau dia dirasuki oleh banyak roh jahat ya, mungkin suara orangnya bisa berbeda-beda gitu. Kadang suaranya ngebas, kadang suaranya perempuan gitu. Nah, orang ini juga dirantai dan diborgol begitu, yang bahkan rantai dan borgolnya itu dikaitkan dia, dan beratnya ini bisa dibilang sangat berat ya. Mungkin kita kalau mengangkat beban yang beratnya 5-10 kilo saja adik-adik, kita kan pasti kayak udah capek dong, ngos-ngosan gitu. Nah, orang ini tuh tidak seperti itu, bahkan dia memutuskan rantai yang besar yang dirantai pada tubuhnya itu dia putusin sendiri, dia orang sendiri dengan ya, padahal dia tuh orangnya kurus kecil gitu loh. Dia bayangin saja kan, itu tidak bisa dimasuk gimana ya, tidak bisa dinalar gitu loh adik-adik. Maksudnya tidak bisa secara kejadian nyata itu pasti kayak gak mungkin dong gitu kan. Nah, adik-adik bisa bayangin kan kuatnya iblis tersebut ketika dia merasuki seseorang gitu kan. Nah, pasti kalau ketemu orang kayak gitu, kita pastinya kabur dong, ketakutan duluan dong. Nah, tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus malah mendatangi orang tersebut yang sedang dirasuki oleh roh jahat, legion ya. Legion itu artinya dia itu dirasuki oleh roh jahat dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, tapi ketika Yesus mendatangi orang tersebut yang dirasuki oleh roh jahat itu atau legion ya, nah justru roh jahatnya itu malah minta ampun. Nah, kenapa tuh pertanyaannya, kok langsung takut sama Tuhan Yesus gitu kan? Iblis ini minta ampun supaya Tuhan Yesus tidak membuang mereka kembali ke tempatnya, ya bisa dibilang neraka. Adik-adik tahu neraka kan. Nah, lalu Tuhan Yesus memberikan solusi. Jadi di atas gunung tuh ada babi-babi yang mencari makan kan. Nah, sebagai gantinya mereka bisa keluar dari setan-setan tersebut, keluar dari orang tersebut dan pindah ke babi-babi itu. Nah, babi-babi ini mereka dikendalikan dan dirasuki oleh banyak setan tersebut. Otomatis mereka dikendalikan dong oleh setan tersebut. Nah, mereka itu sampai jatuh dari pinggir jurang ke danau gitu. Nah, otomatis itu babinya lemes kan, akhirnya mati. Nah, para penjaga babi tersebut, mereka tuh ya udah pasti nggak percaya. Kita tuh kalau lihat sendiri kayak gitu juga nggak percaya dong, orang yang udah lama dirasuki oleh setan-setan tersebut secara tiba-tiba tanpa ada apa ya istilahnya doa-doa. Nah, bahkan ini cuma Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk menghandle atau mengurusi setan-setan tersebut yang merasuki orang itu kan. Orang-orang di sana itu tentu saja nggak setuju, bukan nggak setuju, mereka itu tidak bisa tidak bisa berpikir lagi karena mereka itu tidak bisa berkata-kata dengan apa yang mereka lihat sendiri gitu. Nah, orang-orang itu di sana semuanya ketakutan dong, dan mereka meminta Yesus supaya pergi dari tempat itu. Tapi sebelum Yesus pergi dari tempat itu, orang-orang di sana itu meminta Yesus supaya memberkatinya agar mereka mungkin terlindung dari hal-hal tersebut, ya seperti orang tadi gitu, yang dirasuki oleh para setan tersebut. Tapi kalau dirasa-rasa juga, bukan dirasa-rasa, mungkin kakak pernah mendengar
beberapa dari baca-bacaan gitu ya, kita itu kalau dirasuki oleh suatu roh jahat, rasanya itu kita tuh mengalami sakit yang luar biasa dan kita tidak bisa mengontrol diri kita gitu. Nah, pastinya orang-orang di sana kayak nggak mau dong. Lagian kondisi fisik orang yang di sana yang dirasuki oleh legion atau banyak roh jahat itu, kondisi fisiknya otomatis dia sudah kurus, sudah luka-luka. Nah, karena setan-setan ini tuh menyiksa gitu, maksudnya mengendalikan orang ini dan menyiksa orang tersebut agar mereka jauh, agar orang ini jauh dari kerumunan-kerumunan itu. Bahkan bayangin aja adik-adik, dibawa ke kuburan kan sepi banget. Nah, di sini Yesus menunjukkan semua kuasanya atas segala roh jahat. Nah, roh jahat ini pasti tunduk padanya karena kuasa Yesus tersebut. Ya, bahkan terkadang setan-setan mungkin bisa dibilang istilahnya mereka tidak mau kalah dengan Yesus ya. Mereka suka menjelek-jelekan Yesus gitu kan. Nah, di dunia ini setan-setan itu mereka bisa bebas melakukan apa saja mereka mau, merasuki sana sini gitu kan. Kalau adik-adik tahu kejadian eksorsisme atau pengusiran roh jahat oleh Romo Yohanes, ini kejadiannya tuh sebenarnya hampir sama loh adik-adik. Hanya saja orang yang dirasuki ini, kalau nggak salah ya, mahasiswi gitu, perempuan. Dia juga dirasuki oleh legion atau banyak roh jahat tersebut kan. Kejadiannya ini wanita ini kalau nggak salah habis melakukan doa bersama gitu. Lalu mahasiswi ini masuk ke kamarnya dan katanya dia melihat dua orang yang bertanduk gitu kan, dan berbicara kepadanya bahwa mereka akan mengancam dia, bahwa dua orang yang bertanduk itu akan merasuki semua orang yang ada di tempat itu. Tentu saja mahasiswa ini dia mengalah gitu kan adik-adik, supaya mungkin dia peduli dengan teman-temannya agar tidak disiksa oleh iblis tersebut, dan dia mempersilahkan diri, udah ini masukin gua aja gitu. Nah, dia dirasuki oleh banyak roh jahat yang mungkin lebih dari 5, kita nggak ada yang tahu loh adik-adik. Nah, perlawanan Romo Yohanes ini, wah, kakak denger ceritanya ini bisa dibilang merinding ya. Jadi tuh di sana itu saat melakukan pengusiran setan, banyak rosario yang ditempelkan pada tubuhnya itu jadi rusak gitu kan. Rosario yang rusak, barang rusak semua, pokoknya tempat tersebut menjadi amburadul. Nah, pada akhirnya ini mahasiswa ini dibawa ke sebuah gereja mungkin, gereja. Nah, di sana itu ada sebuah kapel. Nah, dibawa ke sana dan mengalami banyak perjuangan oleh Romo Yohanes. Dan waktu itu ada teman-temannya mahasiswa ini kan, dia ikut membantu Romo Yohanes, dan pada akhirnya pengusiran tersebut berhasil, dan itu merupakan satu kuasa Tuhan, satu bukti itu adik-adik, kuasa Tuhan yang bisa dibilang itu sangat nyata ya. Nah, dalam hal seperti ini tuh adik-adik, hal yang paling utama, kita tuh yakin bahwa Tuhan Yesus tuh selalu bersama kita gitu. Kita memiliki iman yang kuat bahwa Tuhan Yesus tuh benar-benar ada. Adik-adik jangan cuman sekedar berkata gini, Tuhan Yesus tuh ada, ya udah ada aja, kita nggak mengimaninya gitu. Masa kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah ke gereja, kita nggak pernah misalnya rosario dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sekedar percaya Tuhan Yesus ada, mungkin bisa dibilang iman kita tuh belum kuat ya untuk melawan roh-roh jahat seperti itu. Karena kakak juga pernah dengar, kalau kita sekedar percaya, kita nggak akan bisa ngelawan hal-hal seperti itu. Nah, caranya ini contohnya ya, untuk kita bisa memperkuat iman kita itu adik-adik ya cukup sering-sering berdoa, bangun tidur ya, mungkin simpelnya kan, gampangnya adik-adik bisa bangun tidur berdoa, atau sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, atau paling adik-adik sudah hafal 10 perintah Allah dong harusnya ya. Mungkin adik-adik belum belajar mungkin nanti, dan itu
harus wajib dihafalkan. Kalau itu sudah dihafalkan, mungkin adik-adik bisa dibilang iman adik-adik cukup kuat lah ya. Nah, adik-adik mungkin juga bisa menceritakan semua kesaksian atau semua mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mungkin, atau orang-orang suci seperti Santo Yohanes Maria Vianney dan lain-lain. Nah, adik-adik nih bisa cerita ke teman-teman kisahnya tuh, mereka tuh gini loh, mereka melakukan mukjizat ini loh, kayak gini gitu kan. Nah, itu merupakan suatu suatu bukti kita tuh mengimani ajaran Tuhan Yesus gitu, dengan memperluas kerajaan Allah. Nah, dengan mendengarkan firman Allah, kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Bukan cowok. Nah, maka dari itu kita bisa mendengarkan firman Allah, dan itu kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, gampangnya adik-adik membantu orang tua, membantu teman yang kesusahan, dan lain-lain. Nah, sekian renungan kakak pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita melakukan doa penutup, marilah kita hening, pejamkan mata, dan menggenggamkan tangan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami. Sudilah Engkau memberkati dan membimbing keluarga kami selalu. Buatlah kami selalu mencintai, mengasihi, menguatkan satu dengan yang lain, sehingga keluarga kami dapat kami Nah, adik-adik, sebelum kita melakukan doa penutup, marilah kita hening, pejamkan mata, dan menggenggam tangan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami, agar Engkau sudilah memberkati keluarga kami selalu, membimbing keluarga kami selalu, dan buatlah keluarga kami menjadi saling mencintai, mengasihi, menguatkan satu dengan yang lain, sehingga keluarga kami dapat menjadi contoh dan membawa berkat bagi keluarga-keluarga lain di sekitar kami. Kami mohon, doakanlah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami. Sudilah Engkau menyertai kami dan membawalah kami ke jalan yang benar, agar kami tidak jatuh ke dalam hal-hal yang menyimpang dari ajaran-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terkena wabah COVID-19 dan berjuang untuk melawan virus tersebut. Dan berkatilah negara kami dan seluruh dunia yang terkena wabah virus tersebut. Sudilah Engkau mengangkat penyakitnya, dan kami berharap wabah ini bisa cepat berlalu, dan kami bisa berkumpul lagi bersama keluarga dan teman-teman kami. Kami mohon, doakanlah kami ya Tuhan. Adik-adik, marilah kita berdoa bersama, dan adik-adik ikut melafalkannya ya. Tuhan, terima kasih atas hari yang cerah ini, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan semua kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kami berdoa ya Tuhan, ampunilah juga segala kesalahan kami, baiknya yang kami lakukan secara sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Sekarang, semua kegiatan ibadat ini telah selesai. Semua berkat campur tangan-Mu. Lindungilah kami, agar kami dapat melakukan aktivitas kami kembali, dan kami serahkan segalanya kepadamu, karena Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ibadat kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan doa penutup, biar anak-anak datang kepadaku.
adik bisa bermain lagi bersama keluarga. Tapi jangan main sama teman-teman dulu ya, karena kan masih ada wabah covid, jadi kurangi dulu aktivitas di luar. Maka dari itu kakak izin mundur diri. Dadah.